semua, selamat datang di podcast hari ini. Saya Rasya Amelia Effendi dengan NIM 25010644374. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu mendidik untuk membentuk karakter di sekolah dasar. Dengan Bapak siapa? Samsuri Haryanto. Kita akan mengobrol santai tentang bagaimana peran guru dalam membentuk karakter anak-anak. Bapak kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Kita lanjut saja ke pertanyaan yang pertama. Bapak, banyak orang bilang bahwa pendidikan karakter itu sama pentingnya dengan pendidikan akademik. Menurut Bapak, mengapa pendidikan karakter harus mulai ditanam dari sejak sekolah dasar? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa, bahwa pendidikan karakter tidak kalah penting dengan pendidikan akademik, karena bagaimanapun adab, ya, karakter itu lebih tinggi daripada ilmu. Ketika seseorang itu berilmu tapi tidak berkarakter, itu juga nanti akan menjadikan sesuatu yang kurang bagus, ya. Terus dalam menanamkan pendidikan karakter itu dimulai dari sejak dini atau mulai tingkatan sekolah yang paling dasar. Dalam hal ini karena kita setiap hari ya bertugas mendampingi anak-anak, berinteraksi dengan anak di tingkat dasar, dalam menanamkan karakter nilai itu sangat penting bagi kami, karena dalam siswa ini dalam pendidikan dasar, karakter adalah fundamental penting bagi anak, sehingga dari fundamental penting ini, nilai dasar ini, karakter ini akan terbawa oleh anak itu mulai sejak kecil, akan terbawa sampai dewasa, bahkan sampai tuanya akan teringat, memorinya akan tentang karakter ini bagaimana sangat luar biasa pengaruhnya. Ketika kita melihat di negara maju seperti Jepang itu, ketika masih kecil, pendidikannya itu tidak langsung akademiknya, tapi menanam karakter yang secepatnya itu masih sangat kecil. Artinya bagaimana anak itu menata barang-barangnya setelah dipakai, menata sandal, yang kecil itu kan suatu karakter yang sangat luar biasa seperti itu. Baik. Pertanyaan yang kedua, saat di sekolah bagaimana cara Bapak menanam nilai-nilai karakter pada anak? Oke. Dalam menanamkan nilai karakter di sekolah ini, kami berusaha untuk memberikan contoh langsung atau suri toladan atau keteladanan. Karena nilai karakter ini meskipun sangat luar biasa ketika masih sekedar teori, tanpa ada aplikasi itu kami rasa itu belum sempurna atau sifatnya masih angan-angan. Tapi ketika dari teori yang sudah luar biasa itu sudah dipraktekkan, diamalkan, anak-anak itu akan menjadi karakter yang sesungguhnya. Artinya dengan memberikan contoh langsung, memberikan keteladanan, sehingga anak-anak itu bisa mengaplikasikan karakter yang sudah dipelajari. Tentunya karena di sekolah dasar itu adalah anak-anak masih sifatnya berpikirnya masih tahap konkret. Artinya apa yang dilihat, apa yang ditiru, ya setiap hari yang dia lihat, seperti itu. Jadi kalau setiap hari dia melihat sesuatu itu akan ditiru. Kalau yang dilihat itu adalah negatif, otomatis yang ditiru adalah negatif. Kalau semua yang dilihat itu adalah hal-hal positif seperti karakter, itu nanti akan ditiru dan dilaksanakan oleh siswa tersebut. Baik. Ya. Tapi tentu ada tantangan ya Bapak. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam mendidik karakter anak-anak di sekolah dasar? Oke. Kalau melihat tantangan, tentunya sangat besar tantangannya. Di zaman sekarang beda dengan zaman dahulu, di mana zaman sekarang anak-anak sudah mengakses medsos sangat luar biasa. Jadi bisa kita katakan ada dua tantangan besar yang dihadapi di pendidik ketika menanamkan nilai karakter. Yang pertama itu adalah sinkronisasi antara pendidikan di sekolah atau formal dengan pendidikan di keluarga atau informal. Jadi ketika kita mengacu bahwa di kurikulum itu
anak-anak belajar di sekolah itu jamnya itu terbatas. Ketika masuk mulai jam 7 pagi, mungkin jam 12 sudah selesai dan sudah pulang, itu tentunya menjadi tugas orang tua di rumah. Nah, ketika di sekolah sudah diberikan nilai karakter oleh bapak ibu gurunya, ternyata di rumah itu tidak diteruskan atau tidak sinkron dengan apa yang di rumah atau bersama orang tua, tidak sinkron nilai karakternya, itu juga nanti akan menjadi tantangan tersendiri. Dan tentunya di sekolah itu jamnya terbatas, kalau di rumah itu lebih panjang durasi waktunya. Jadi pendidikan di rumah itu adalah fondasi utama dan sebagai penerusnya itu baru di sekolah bersama bapak ibu guru. Terus yang tantangan kedua adalah pengaruh dari medsos. Mungkin anak-anak sekarang meskipun tingkat SD itu pegangannya sudah gadget, HP itu kan secara tidak langsung untuk membuka atau men-searching tentang apapun yang terjadi, apapun berita-berita itu. Dalam berita itu pun juga ada berita yang positif dan kami juga melihat banyak yang negatif. Ketika anak punya akses untuk bisa melihat berita-berita yang negatif, tentunya itu akan menjadi hidangan, menjadi menu untuk bisa dilihat, ditiru oleh anak-anak ini yang kita khawatirkan. Jadi tantangannya ada dua itu, yaitu sinkron antara pendidikan sekolah dan orang tua di rumah, dan yang kedua adalah tentang sosmednya anak-anak seperti itu. Baik. Lalu bagaimana sebaliknya peran orang tua di rumah agar selaras dengan pendidikan karakter di sekolah? Oke, terima kasih. Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa ada sinkronisasi antara pendidikan di sekolah formal dan juga di rumah bersama orang tua, karena pendidikan di orang tua adalah pendidikan yang utama, seperti apa yang disampaikan Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan yang utama adalah di rumah bersama bapak ibu orang tuanya siswa tersebut. Jadi bapak ibu guru bertugas hanya melaksanakan amanah yang diamanahkan oleh orang tua. Jadi ketika ada sinkronisasi, ketika ada kolaborasi antara guru dan juga orang tua, tentunya nanti akan bisa membentuk karakter siswa ini lebih optimal. Bayangkan ketika kita guru itu sangat sudah bersusah payah secara maksimal memberikan nilai karakter kepada siswa, tapi hal itu tidak ada dukungan, tidak ada support dari orang tua, tentunya ini sangat disayangkan. Artinya tidak sinkron, tidak match antara pendidikan di sekolah dan juga di rumah. Siapkan dengan adanya kolaborasi, kerjasama, interaksi yang dibangun antara guru dan orang tua akan melahirkan anak-anak yang mempunyai nilai karakter yang bisa kita harapkan, yang bisa membawa perubahan bagi yang karakternya mungkin kurang baik menjadi yang lebih baik. Kemudian, bagaimana cara Bapak mengenali dan mengarahkan potensi karakter setiap siswa agar berkembang positif? Terima kasih. Untuk mengenali dan mengembangkan potensi karakter yang dimiliki siswa, karena kita guru ini ketika mengajar dalam satu kelas, satu guru dibanding 20 atau 25 siswa, tentunya guru akan dihadapkan oleh berbagai variasi karakter setiap siswa. Setiap siswa tentunya tidak sama. Setiap siswa itu adalah unik, tidak sama karakternya. Jadi guru harusnya bisa memetakan karakter siswa di dalam kelasnya ini. Mungkin siswa A ini karakternya seperti apa, karakter siswa B seperti apa, sehingga guru bisa mempunyai perencanaan, mempunyai istilahnya itu obat atau resep yang bisa meningkatkan karakter. Artinya perlakuan guru sesuai dengan peta, sesuai dengan analisa yang sudah guru punyai atau peta tadi, sehingga perlakuan untuk mengembangkan karakter setiap siswa itu berbeda. Contohnya mungkin siswa A ini karakternya seperti ini, tentunya gurunya ketika ingin mengembangkan karakter itu tentunya perlakuannya beda dengan siswa B yang mungkin karakternya tidak sama dengan siswa A, seperti itu. Lalu, apa harapan terbesar Bapak untuk masa depan pendidikan karakter di Indonesia? Terima kasih untuk harapan ke depan, karena sekolah ini menjadi ujung tombak tentang pembentukan nilai-nilai karakter siswa.
yang siswa ini adalah menjadi penerus kita di kemudian hari. Selain pendidikan akademik, tentunya karakter ini juga penting. Di setiap kurikulum, pergantian kurikulum tentunya pendidikan karakter ini tidak lepas atau tidak bisa dikesampingkan. Artinya dengan semakin banyak nilai karakter yang ditumbuhkan, itu juga akan berkolaborasi, akan berkontribusi terhadap prestasi akademik siswa. Sehingga siswa unggul dalam akademik tapi juga unggul dalam karakternya. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada peran guru maupun orang tua terkait pendidikan karakter anak-anak? Ya. Pesan kepada Bapak Ibu guru pendidik dan juga orang tua bahwa kita mempunyai investasi terbesar, yaitu anak didik kita, anak kita. Tentunya sebagai penyambung perjuangan kita berharap ya Dewan Pendidik, para praktisi pendidikan bisa bekerjasama, berkolaborasi yang baik dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid ataupun orang tua siswa. Dengan ada kolaborasi ini, maka akan terjadi sinkronisasi, akan terjadi match antara penanaman nilai-nilai yang diajarkan atau diteladankan oleh Bapak Ibu guru, juga nanti pengaplikasiannya di rumah bersama Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua siswa tersebut. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan sharing yang sangat bermanfaat. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberi inspirasi bagi para pendidik, orang tua dan semua pendengar. Tetap semangat mendidik untuk membentuk generasi yang berkarakter. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.